Selamat datang di channel YouTube Kuliah Teknokrat. Kali ini bersama saya Vika Trisnawati, kita akan belajar tentang sistem energi terbarukan. Di era modern ini, kebutuhan energi terus meningkat seiring dengan perkembangan teknologi dan populasi dunia. Namun, di balik kemajuan ini, penggunaan energi yang bersumber dari bahan bakar fosil seperti minyak bumi, gas, dan batu bara telah menimbulkan berbagai dampak negatif bagi lingkungan, termasuk perubahan iklim dan peningkatan emisi karbon. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mulai beralih ke solusi yang lebih bersih dan berkelanjutan, yaitu energi terbarukan. Dalam kesempatan ini, kita akan mempelajari berbagai jenis energi terbarukan, manfaatnya, dan tantangan yang dihadapi dalam proses pengembangannya. Kita juga akan melihat bagaimana energi terbarukan dapat menjadi solusi masa depan untuk menciptakan dunia yang lebih hijau, bersih, dan berkelanjutan. Energi merupakan salah satu elemen penting dalam kehidupan modern. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan energi, terutama di negara-negara berkembang, penggunaan energi fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam semakin meningkat. Namun, penggunaan energi fosil memiliki dampak negatif bagi lingkungan, termasuk emisi karbon yang menyebabkan pemanasan global. Untuk mengatasi tantangan ini, dunia mulai beralih ke energi yang lebih bersih dan berkelanjutan, yang dikenal dengan sebutan energi baru terbarukan, atau EBT. EBT menawarkan solusi yang ramah lingkungan untuk memenuhi kebutuhan energi global dan membantu mengurangi dampak perubahan iklim. EBT adalah energi yang berasal dari sumber alam yang tidak akan habis dan dapat diperbaharui dalam waktu yang singkat, seperti sinar matahari, angin, air, dan biomasa. Sumber ini tersedia secara melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi cadangan alamnya. Berbeda dengan bahan bakar fosil yang akan habis seiring waktu. EBT memanfaatkan proses alam yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Ada beberapa sumber utama energi terbarukan yang telah digunakan secara luas. Yang pertama, ada energi surya. Energi dari matahari ini diubah menjadi listrik dengan menggunakan sel fotovoltaik atau digunakan untuk memanas air dan bangunan. Panel surya adalah salah satu teknologi terkemuka yang banyak diterapkan di berbagai negara. Energi angin. Energi kinetik dari angin diubah menjadi energi mekanik yang kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Turbin angin yang dipasang di wilayah pesisir atau dataran tinggi seringkali digunakan dalam skala besar di ladang angin. Energi air, terutama dari pembangkit listrik tenaga air atau yang sering kita kenal sebagai PLTA, telah lama digunakan untuk menghasilkan listrik. Teknologi lain yang sedang berkembang termasuk energi dari gelombang laut dan pasang surut. Oke, selanjutnya ada energi biomasa, di mana biomasa ini mencakup segala bahan organik yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi. Dapat berasal dari kayu, limbah pertanian, dan sisa tanaman yang merupakan contoh sumber biomasa yang umum digunakan. Biomasa ini dapat diubah menjadi energi melalui proses pembakaran langsung, fermentasi, ataupun proses termokimia. Selanjutnya, ada energi panas bumi atau geotermal. Energi ini dihasilkan dari panas yang ada di dalam bumi. Pemanfaatan panas bumi biasanya dilakukan di daerah-daerah yang memiliki aktivitas vulkanik tinggi. Kemudian ada energi laut. Energi laut merupakan energi yang dihasilkan dari pergerakan air laut, baik dari gelombang, arus, maupun perbedaan suhu antara permukaan dan kedalaman laut. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan, namun potensinya sangat besar. Selanjutnya yaitu adapun keunggulan dari energi terbarukan, di antaranya yang pertama adalah ramah lingkungan.
energi terbarukan tidak menghasilkan emisi karbon yang signifikan, sehingga dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Keunggulan lainnya yaitu sumber yang berlimpah, di mana sinar matahari dan energi angin yang tersedia secara cuma-cuma dari alam dalam jumlah yang tidak terbatas. Kemudian keunggulan lainnya yaitu diversifikasi energi, sehingga mengurangi ketergantungan energi fosil dan meningkatkan ketahanan energi suatu negara. Meskipun memiliki banyak keuntungan, perkembangan energi terbarukan juga menghadapi beberapa tantangan. Antara lain, yang pertama, intermitensi. Beberapa jenis energi terbarukan, seperti energi surya dan angin, bersifat intermiten atau tidak selalu tersedia sepanjang waktu. Hal ini menuntut adanya teknologi penyimpanan energi yang efisien. Kemudian, tantangan selanjutnya adalah biaya investasi yang tinggi, di mana instalasi awal untuk energi terbarukan, seperti panel surya ataupun turbin angin, memerlukan biaya yang tinggi, meskipun biaya operasionalnya relatif rendah setelah beroperasi. Kemudian ada keterbatasan infrastruktur, di mana banyak negara, terutama negara berkembang, belum memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung transisi ke energi terbarukan, termasuk jaringan listrik yang belum siap menerima fluktuasi dari sumber energi terbarukan. Tantangan selanjutnya ada dari pendanaan dan skema insentif, di mana akses terhadap biaya energi yang murah dan skema insentif bagi investor di sektor EBT masih terbatas. Para pemangku kebijakan telah memberikan insentif fiskal, namun masih diperlukan peningkatan kebijakan untuk menarik lebih banyak investasi dari swasta. Selanjutnya ada keterbatasan teknologi. Meskipun ada peningkatan dalam adopsi teknologi EBT, kemampuan produksi komponen di negara-negara berkembang seperti panel surya dan turbin angin, serta penyimpanan energi masih sangat terbatas. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengembangkan sektor EBT dengan target ambisius dalam Kebijakan Energi Nasional atau KEN dan Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Indonesia memiliki komitmen yang jelas untuk meningkatkan porsi energi terbarukan dalam bauran energi nasional. Berdasarkan Kebijakan Energi Nasional atau KEN, pemerintah menargetkan bauran energi terbarukan minimal 23% pada tahun 2025 dan 31% pada tahun 2050. Rencana ini dipertegas dalam RUEN atau Rencana Umum Energi Nasional yang memberikan arahan strategis dalam pengembangan energi terbarukan di seluruh wilayah Indonesia. Beberapa kebijakan pendukung lainnya mencakup Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang percepatan infrastruktur ketenagalistrikan yang mengutamakan pemanfaatan energi terbarukan. Kemudian ada juga mandatori biodiesel B20 dan B30 yang bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan biofuel dalam sektor transportasi. Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, baik dari segi sumber daya alam maupun lokasi geografisnya. Beberapa sumber utama energi terbarukan yang sedang dikembangkan adalah tenaga air, di mana potensi tenaga air mencapai 94,3 gigawatt dengan beberapa pembangkit listrik tenaga air besar yang telah beroperasi. PLTA menjadi salah satu sumber energi terbarukan utama dalam bauran energi nasional di Indonesia. Salah satu contohnya berada di Jawa Barat, yaitu PLTA Jati Gede. Kemudian ada panas bumi. Indonesia sendiri memiliki potensi energi panas bumi terbesar kedua di dunia dengan total potensi sebesar 28,5 gigawatt. Pemanfaatan panas bumi telah berkembang pesat dengan beberapa proyek PLTP
atau pembangkit listrik tenaga panas bumi yang telah beroperasi, seperti PLTP Ulu Belu yang ada di Lampung dan PLTP Sarula di Sumatera Utara. Kemudian ada energi surya dengan potensi lebih dari 207,8 gigawatt. Energi surya merupakan salah satu sumber energi yang sedang dipromosikan secara intensif. Program PLTS atap untuk rumah tangga dan bisnis mulai diadopsi lebih luas, meski masih menghadapi tantangan dari sisi infrastruktur dan pembiayaan. Kemudian ada energi angin, di mana potensi energi angin di Indonesia mencapai 60,6 gigawatt, terutama di wilayah Nusa Tenggara dan Sulawesi. Saat ini beberapa ladang angin telah beroperasi, seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan, dengan kapasitas 75 megawatt. Selanjutnya ada bioenergi. Indonesia juga memiliki potensi bioenergi yang signifikan, baik untuk pembangkit listrik maupun untuk bahan bakar bio, seperti biodiesel. Mandatori biodiesel B30 sudah ditetapkan, dan target untuk penggunaan B100 sedang dipersiapkan untuk masa mendatang. Dengan potensi yang sangat besar dan dukungan kebijakan yang terus berkembang, masa depan energi terbarukan di Indonesia terlihat cerah, di mana pemerintah telah menetapkan beberapa target ambisius untuk meningkatkan porsi EBT dalam bauran energi, termasuk bauran energi terbarukan 23% pada tahun 2025. Fokus pada peningkatan kapasitas pembangkit listrik dari tenaga air, panas bumi, dan surya. Pengurangan emisi gas rumah kaca. Melalui skenario rendah karbon, Indonesia bertujuan untuk mendukung upaya global menurunkan emisi gas rumah kaca dan menjaga kenaikan suhu global di bawah 2 derajat Celcius. Selain itu, penggunaan kendaraan listrik dan pengembangan teknologi penyimpanan energi seperti baterai diharapkan dapat meningkatkan integritas energi terbarukan dalam sistem listrik nasional. Kita telah mempelajari bahwa energi terbarukan seperti energi angin, energi air, dan biomasa bukan hanya merupakan alternatif yang berkelanjutan terhadap bahan bakar fosil, tetapi juga merupakan kunci untuk masa depan yang lebih bersih dan ramah lingkungan. Di tengah tantangan perubahan iklim dan ketergantungan pada energi fosil, solusi energi terbarukan menawarkan peluang besar untuk memenuhi kebutuhan energi global, sekaligus menjaga keseimbangan alam. Sebagai generasi yang akan menghadapi tantangan energi di masa depan, penting bagi kita untuk memahami, mendukung, dan terlibat langsung dalam pengembangan energi terbarukan. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini dapat membantu menciptakan dunia yang lebih hijau. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Semoga materi yang kita bahas dapat memberikan wawasan baru dan menginspirasi kita semua untuk berkontribusi dalam menciptakan masa depan energi yang lebih baik. Mari kita terus belajar dan bergerak menuju transformasi energi yang lebih berkelanjutan.